bakalan kepo kenapa sih orang-orang itu bekerja. Nah, salah satu alasannya karena kompensasi. Tapi apa sih kompensasi itu? Yuk kita bahas bareng. Nah, jadi kompensasi itu apa sih? Oke, teman-teman, menurut Kadarisman 2011, kompensasi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan setiap jenis penghargaan yang diterima oleh setiap individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugasnya dalam lembaga atau organisasi. Selain itu, terdapat pendapat dari Manis, kompensasi itu adalah semua pendapatan berupa uang atau barang yang diberikan secara langsung kepada karyawan sebagai balasan atau imbalan atas jasanya terhadap yang diberikan oleh perusahaan kepada dia. Oh, jadi kompensasi itu nggak cuma berupa gaji ya? Tepat sekali, kompensasi itu diberikan agar membangun motivasi karyawan. Nah, kalau misalnya kompensasi itu luas, berarti ada banyak jenisnya dong. Benar, jadi kompensasi ini terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kalau kompensasi finansial itu imbalan yang diberikan dalam bentuk uang atau manfaat ekonomi bagi karyawan. Sedangkan kalau non-finansial itu mencakup kepuasan seseorang atas pekerjaannya, baik psikologis maupun fisik. Tapi kayak aku masih kurang paham sih, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Bisa, kompensasi finansial itu terbagi menjadi kompensasi langsung dan tidak langsung. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bahas jenis-jenis kompensasi. Kalau misalnya bentuk-bentuk kompensasi ada apa aja sih? Oke, jadi ada beberapa bentuk-bentuk kompensasi yang umum diberikan perusahaan kepada karyawannya. Yang pertama ada kompensasi berbasis kinerja. Misalnya seperti bonus tahunan atau insentif yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi. Kemudian ada kompensasi berbasis jabatan. Jadi semakin tinggi jabatan yang karyawan itu punya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang bisa didapatkan. Kemudian yang ketiga ada kompensasi berbasis keahlian. Jadi misalnya ada seorang karyawan yang punya keahlian khusus, maka dia bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada kompensasi berbasis layanan. Ini diberikan berdasarkan masa kerja karyawan tersebut. Contohnya seperti tunjangan pensiun. Oh gitu ya, jadi nggak cuma kerja keras di karyawan tersebut, tapi masa kerja sama keahlian itu mempengaruhi kompensasi yang dia dapat ya? Iya betul banget. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau kompensasi itu ada tiga. Kompensasi finansial langsung, tidak langsung, dan non-finansial yang bisa membuat karyawan lebih termotivasi di dunia kerja. Nah, setelah ini akan kami tampilkan mini drama yang akan menjadi contoh pembahasan mengenai kompensasi di dunia perusahaan. Check it out!
Baik Bu, begini saya sama teman saya di sini mau komplain terkait gaji yang Ibu berikan. Gini Bu, kenapa gaji si Lala lebih besar daripada kami? Terus Lala juga dapat bonus, sedangkan kami tidak. Sedangkan kami kerja sampai malam, gak ada istirahat, Lala kerja santai, terus dia dapat bonus. Ya kan sedih. Bener banget tuh. Kok bisa Lala diberi gaji tinggi daripada kami? Padahal Lala santai-santai aja di sini. Ya tenang dulu ya, saya jelaskan. Perusahaan ini masih menggunakan sistem senioritas. Nah, jadi semakin lama kalian bekerja di sini, maka bonusnya lebih besar. Tapi kalau pakai cara itu bukannya nggak adil ya Bu? Lala kerjanya santai, kita sampai target. Iya kan? Bener banget tuh Bu. Kok bisa Lala diberi gaji lebih tinggi daripada kami? Kami loh yang gadang di sini, jam tidur kami juga rusak gara-gara ngejar target ibu ini. Terus kenapa kami diberi gaji rendah kayak ini? Terus kami juga nggak dapat bonus. Itu kenapa Bu? Saya ngerti ya kenapa kalian protes kayak gini, tapi saya juga nggak bisa apa-apa. Jadi saya sarankan kalau memang mau protes sistemnya mau diganti, kalian langsung ke CEO-nya aja. Saya nggak bisa bantu banget ya. Ya ampun, kalau tindak lanjut juga begitu yang rugi ya. Sebelumnya maaf ya, kami mau protes tentang gaji kami yang tidak sesuai dengan kerja kami. Kayak si Lala, misalnya Lala kan kerja santai, tapi dia yang dapat gaji besar plus bonus. Sedangkan kami berdua yang kerja sampai lembur sampai malam, tapi kami gajinya cuma kecil. Itu gimana ya Bu? Kalau misalnya ini, Ya sama aja sih Bu. Nah, saya juga mau protes terkait gaji, soalnya kita juga lembur sampai malam. Tapi kita lihat Lala itu santai, pulang on time, tepat jam pulang kantor kayak gitu. Tapi kok gaji dia lebih tinggi daripada kita gimana? Terus dapat bonus loh. kalau misalnya jelas dari HRD gimana? Nah, bagi HRD sih bilangnya nggak bisa apa-apa ya, itu dari atasannya. Jadi dia harus bilang ke ibu dulu gitu. Terus usulan dari kalian? Ya minimal kami harusnya perusahaan tuh memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawannya, bukan yang diberikan kepada karyawannya. Oke, terima kasih atas masukannya sebelumnya. Tapi perubahan seperti ini pastinya akan dapat penolakan yang banyak dari para pekerja yang menerapkan sistem senioritas di perusahaan ini. Jadi akan saya tampung terlebih dahulu usulan dari kalian dan akan kami evaluasi untuk sistem kompensasi di perusahaan ini. Oh baik Bu, terima kasih atas pengertiannya atas terkait usulan yang kami berikan. Semoga kedepannya bisa diterapkan ya Bu. Kami sangat menghormati keputusan dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Bu, Ada apa ya Pak saya? iya, jadi tadi ada beberapa pekerja yang datang ke saya untuk protes terkait kompensasi di perusahaan ini. Nah, saya berpikiran gimana kalau misalnya kita bikin uji coba sistem reward berbasis kinerja selama 3 bulan supaya para pekerja ini merasa didengarkan dan juga mereka mendapatkan kompensasi yang layak sehingga itu juga meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja di perusahaan ini. Menurut kamu gimana? Menurut saya bagus Ibu, soalnya ada yang usul ke saya tadi. Jadi kayaknya kita harus uji coba ini dulu. Kita lihat lagi ke depannya kayak gimana, terus kita bisa mengikuti lagi. Oke, tolong ya untuk tim HRD itu segera dilaksanakan. Jadi Ibu akan melaksanakan. Oke, jadi saya kumpulkan kalian semua di sini. Saya ingin memberikan bahwa perusahaan akan menerapkan sistem yang berbeda seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tergantung senioritas ya, siapa yang lebih punya banyak pengalaman atau sudah lama bekerja di sini yang bakal mendapatkan intensif atau gaji yang lebih besar. Tapi sekarang kita akan ubah, jadi di mana yang akan dapat gaji atau bonus itu nanti yang kinerjanya yang lebih besar. Saya tidak setuju. Saya sudah lama di sini. Kenapa harus diubah? Bener Bu, kalau kayak gini kita yang senior jadi kehilangan keistimewaan. Betul. Kalian tenang dulu, kami sudah mempertimbangkan untuk senior kami itu melihat dari pengalamannya, tapi tetap faktor utamanya itu kinerja kalian bagaimana. Tapi kalau begitu kita semua juga harus bisa membuktikan kalau
Jadi tuh lahirnya kayak gini. Oh, oke. Terus yang begitunya gimana nih? Iya kayak gini. Iya yang sesuai kayak gini. Oke.